Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Desti hari ini. Oke, kali ini aku mau sharing-sharing ilmu peternakan yang terkait dengan telur. Oke, tetap di video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, sebenarnya banyak anggapan dari masyarakat itu jangan banyak konsumsi telur, terutama pada bagian kuningnya, karena di bagian kuning telur itu terdapat kolesterol jahat tentunya. Nah, ini masuk juga sebagai opini yang ada di peternakan sendiri. Jujur, di peternakan itu banyak sekali opini-opini yang mungkin tidak saling berkaitan dengan apa adanya atau benar adanya kayak gitu. Tapi di sini perlu kita jelasin dulu pertama, yaitu telur itu apa sih sebenarnya. Nah, telur sendiri itu adalah bagian dari produk peternakan atau salah satu hasil produk peternakan yang dihasilkan oleh ternak unggas. Nah, ini ternak unggas bisa meliputi ayam, itik, angsa, bebek kayak gitu. Nah, kita ambil sampel di ayam. Nah, kebanyakan masyarakat kita itu ketika membeli telur ayam, mereka akan membicarakan kandungan-kandungan kolesterol yang ada di dalam telur, terutama di bagian kuningnya. Mereka langsung berbicara atau beropini bahwa di bagian kuning telur terdapat kolesterol jahat, seperti itu. Nah, sebenarnya bagian-bagian apa saja sih yang ada di telur? Oke, yang pertama yaitu ada cangkang telur yang ada di bagian luarnya. Nah, cangkang telur itu berfungsi untuk melindungi si isi telur tersebut dari ancaman-ancaman yang terdapat di luar sana ketika dalam proses pengeluaran dari tubuh ayam ke luar ataupun saat proses produksi ayam atau telur tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada bagian membran tipis. Nah, membran tipis itu lapisan tipis setelah cangkang. Kalau misalkan kalian merebus telur, itu kan ada bagian selaput tipis setelah cangkang. Nah, itu sebenarnya fungsinya juga untuk melindungi bagian dalam telur yang mungkin sifatnya lebih lunak daripada cangkang telur. Seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu ada bagian kuning telur. Nah, di sini kuning telur itu atau disebut yolk itu berfungsi sebagai cadangan makanan dari embrio. Embrio apa sih? Nah, embrio dari anak ayam, calon anak ayam. Nah, ketika telur tersebut dihasilkan atau ditetaskan maka akan menjadi anak ayam. Nah, si kuning telur ini berfungsi untuk menjadi cadangan makanan. Yang keempat yaitu putih telur. Nah, putih telur tersendiri ini ada juga berfungsi sebagai cadangan makanan sama seperti kuning telur. Nah, ada poin penting yang perlu digarisbawahi yaitu pada bagian cangkang telur terdapat pori-pori udara atau rongga udara. Nah, di situ berperan untuk terjadinya keluar masuknya udara. Pada pembahasan telur ini cukup rumit ya, karena kita mau mengambil sampel yang bagian mana. Nah, karena berhubung aku bahasnya yang tentang kolesterol yang ada di kuning telur, maka akan bersangkutan dengan pembahasan terkait hal tersebut. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, sebenarnya kandungan gizi apa sih yang ada di dalam telur tersebut? Tentunya masing-masing telur mempunyai kadar masing-masing ya, karena di Indonesia sendiri ini banyak varietas dari ayam ya, tentunya kayak ayam kampung, ayam ras, terus ayam-ayam yang dari luar negeri dimasukin ke dalam negeri, ayam impor kayak gitu. Nah, sebenarnya banyak banget, dan tentunya dari masing-masing ayam itu mempunyai kapasitas atau kadar dari kandungan gizi yang berbeda-beda. Kita ambil contoh seperti ayam ras negeri dan ayam kampung. Nah, ayam ras negeri ini mengandung sekitar 150 gram kalori, 12,5 protein, dan 1 gram karbohidrat dan 10 gram lemak. Nah, tentunya ini akan berbeda dengan proporsi di telur ayam kampung. Nah, sedangkan di telur ayam kampung tersebut
tersebut, yaitu dia mengandung sama sebenarnya 150 gram protein, 150 gram kalori, terus dia mengandung 13 protein, dan dia juga mengandung 1 gram karbohidrat dan juga mengandung 10 gram lemak. Nah, sebenarnya dari sini kita bisa menggarisbawahi bahwasanya kenapa ayam kampung itu lebih mahal dari ayam ras, kayak gitu. Nah, oke, lanjut ke pembahasannya. Sebenarnya selain kita tadi udah mengetahui definisi telur itu apa, mengetahui bagian-bagian telur, terus kita mengetahui kandungan gizi dari telur, dan kita akan membahas manfaat apa sih yang kalau kita konsumsi telur itu. Intinya apa yang kita dapatkan lah, feedback apa yang kita dapatkan ketika kita mengonsumsi telur. Nah, yang pertama kalian akan mendapatkan banyak manfaat ya tentunya. Untuk salah satunya yaitu kalian untuk memperbaiki kesehatan mata. Untuk kesehatan mata, nah di kesehatan mata ini sendiri, karena di dalam telur itu mengandung lutein dan zeaxanthin. Nah, lutein dan zeaxanthin itu apa sih? Lutein dan zeaxanthin itu merupakan antioksidan yang mempunyai peran penting pada kesehatan mata. Nah, ini terdapat di dalam telur. Yang kedua yaitu untuk kesehatan otak tentunya. Nah, kesehatan otak itu karena mengandung kolin. Kolin sendiri itu adalah zat yang sangat penting yang dikelompokkan dalam vitamin B. Vitamin B tersebut berfungsi untuk menjaga kesehatan otak karena ini dibutuhkan untuk membangun membran sel dalam otak yang dapat membantu memperbanyak molekul sinyal dalam otak. Nah, dalam satu butir telur itu mengandung kurang lebih 100 gram kolin. Oke, lanjut, yaitu yang ketiga adalah manfaatnya yaitu meningkatkan massa otot dan membantu kerja otot. Kenapa? Karena dalam satu telur itu dia mengandung protein yang dapat membantu itu merangsang dari otot untuk dapat meningkatkan massa otot, karena protein tersebut mengandung asam amino. Nah, asam amino ini dia cukup kompleks, dia bagian dari protein, penyusun dari protein tersebut. Terus berapa butir sih minimal atau maksimal yang harus dikonsumsi untuk orang-orang atau per orang itu berapa, supaya kalian lebih tahu sebenarnya untuk batas wajar itu berapa sih, kayak gitu. Nah, sebenarnya ada salah satu penelitian yang telah dilakukan yang menyebutkan bahwa konsumsi telur sebanyak 7 butir per minggu, maka dalam satu butir itu dapat menimbulkan dampak yang sangat signifikan yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah orang sehat. Nah, mengapa ini perlu digarisbawahi? Karena tadi kan kita bahasnya kolesterol jahat yang mungkin ini akan berpengaruh terhadap orang-orang yang mungkin mempunyai riwayat penyakit tertentu, misalnya riwayat penyakit diabetes, kolesterol, atau mempunyai penyakit jantung, yang di situ akan berpengaruh sekali jika dia mengonsumsi telur yang terlalu banyak yang tidak sesuai dengan kapasitas per hari untuk masing-masing orang, kayak gitu. Terus sebenarnya apa benar kita kalau konsumsi kuning telur itu dapat kolesterol jahatnya, kayak gitu? Intinya itu apa benar di kuning telur itu ada kolesterol jahat, kayak gitu? Sebenarnya kalau kolesterol itu tentu ada yang ada di dalam kuning telur, tetapi untuk pembahasan lebih lanjut kita lanjut. Oke, kita lanjut pembahasannya yang terakhir ini sebagai conclusion atau kesimpulan dari kita membahas dari awal. Nah, sebenarnya apa benar kuning telur itu mengandung kolesterol jahat? Nah, ditinjau dari 17 penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara konsumsi telur dengan
penyakit-penyakit yang mungkin dapat disebabkan oleh kolesterol tersebut. Contohnya penyakit jantung. Nah, itu tidak ada kaitannya. Itu sudah dibuktikan oleh 17 penelitian. Dan bahkan jika kalian menganggap ada anggapan seperti kayak kuning telur atau makan banyak telur dalam sehari itu dapat mempengaruhi kadar kolesterol dan darah. Sebenarnya itu juga gak ada hubungannya ya, selama kalian dalam batas wajar ketika mengonsumsi dan dalam keadaan sehat ketika mengonsumsi. Nah, sebuah penelitian yang dipublikasikan oleh jurnal Lipid tahun 2013 ini membuktikan dan mengatakan bahwa makan telur utuh dapat meningkatkan kadar kolesterol baik dalam tubuh. Nah, ini guys yang perlu digarisbawahi untuk kalian. Terus untuk sebuah penelitian juga ada yang dipublikasikan oleh British Journal of Medicine yang menunjukkan bahwa konsumsi 1 telur per hari itu dapat tidak dapat meningkatkan resiko penyebab penyakit jantung atau stroke pada orang sehat. Nah, dari pemaparan tersebut dapat diambil kesimpulan sih sebenarnya kolesterol jahat itu di dalam kuning telur itu nggak ada ya. Kalau kolesterol tentu ada, cuman ada batasan-batasannya. Tadi kalian udah mengetahui kan kandungan gizi yang ada di dalam telur. Nah, sebagai syarat ini kalian ketika mengonsumsi telur itu dalam keadaan apa? Ketika kalian mempunyai riwayat penyakit tertentu misalnya jantung atau stroke, maka yang perlu diperhatikan adalah jangan memperbanyak jumlah dari telurnya, tetapi kalian boleh memperbanyak, cuman kalian lebih mengurangi pada bagian kuning telurnya, karena kalian udah tahu sendiri di bagian kuning telur terdapat kolesterol. Tetapi ia bisa disebut kolesterol jahat ketika yang mengonsumsi itu ada permasalahan dalam dirinya kayak gitu. Makanya kita kalau mengonsumsi apapun itu harus dengan batas wajar dan dalam keadaan kita sehat ya. Kalau kita nggak sehat itu jangan makan macam-macam dan dalam jumlah yang banyak. Tentunya itu akan mengkhawatirkan dari kesehatan kita sendiri. Nah, untuk kalian yang masih beropini atau beranggapan di dalam kuning telur terdapat kolesterol jahat, nah tadi udah aku sebutin ada beberapa penelitian yang sudah dipublikasikan secara internasional. Dia itu menyebutkan tidak ada pengaruhnya terhadap penyakit jantung atau stroke, yang bahkan mungkin penyebabnya juga kolesterol jahat itu sendiri ya. Maka dari itu mungkin dari video ini kalian dapat mendapatkan sedikit pencerahan. Nah, di sini aku ingin bagi-bagi ilmu aja, sharing-sharing ke kalian. Nah, apabila dari pemaparan dan penjelasan aku tadi ada kesalahan atau mungkin kurang pas, bisa kalian komen di kolom komentar di bawah. Nanti akan aku tanggapin, dan kita di sini pengen belajar bareng-bareng gitu loh. Di sini aku bukan berarti aku udah bisa terus jadinya aku share ke kalian dan pasti kalian juga belum tahu, bukan kayak gitu. Nah, di sini tuh niatnya adalah aku pengen sharing. Nah, kalau kalian lebih tahu dari aku, kalian boleh share ilmu kalian di kolom komentar. Nah, mungkin cukup sekian video dari aku. Semoga video penjelasan aku kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Semoga kedepannya aku lebih membuat video yang lebih bermanfaat lagi untuk kalian semua. Semangat untuk kalian semua. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.